Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG sempat trading halt lagi guys ya, bahkan turun hingga di 7.480-an. Dan teman-teman bisa lihat di closing hari ini, ternyata IHSG kita mulai rebound sehingga koreksinya hanya 1%-an saja. Close di 8.232 dengan net sell asing sebesar 5,11 triliun di market reguler dan 4,4 triliun di all market. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa saya sudah tidak kaget lagi dengan kejadian seperti ini. Kenapa? Karena kita juga sudah sempat mengalaminya guys ya. Dimana pada bulan April 2025 lalu Presiden Trump dari Amerika Serikat mengumumkan reciprocal tarif untuk Indonesia sebesar 32%. Yang ini membuat IHSG trading halt dan banyak saham yang terkena suspend juga anjlok. Tapi memang untuk di kejadian beberapa hari ini ya, kemarin dan hari ini, kasusnya agak sedikit berbeda guys, karena yang tadi itu memang faktor dari luar negeri, sedangkan ini adalah faktor dari kepercayaan publik, terutama investor asing terhadap saham-saham di IHSG di Indonesia yang diragukan apakah free float-nya ini benar-benar murni diperdagangkan oleh masyarakat secara luas atau ada pihak-pihak lain yang ternyata mengkoordinir penjualan dan pembelian saham sehingga disinyalir ya ada beberapa pihak yang menggenggam barang banyak. Jadi meskipun free float-nya itu sudah memenuhi syarat untuk masuk MSCI, tapi mereka khawatir bahwa barangnya sebenarnya ada di satu pihak saja gitu guys ya, bahkan terkoordinasi gitu untuk meng-up harganya. Mereka memborong saham dengan tujuan ya untuk harganya naik dan free float-nya juga bisa sampai seperti itu. Dan hal ini pun berlanjut menjadi efek bola salju di mana Goldman Sachs dan UBS juga menurunkan rating saham Indonesia menjadi underweight. Tentu saja ini bukan hal yang baik. Tapi dari sisi pengelola, di mana Bursa Efek ya selaku penanggung jawab dan juga OJK ini sudah melakukan rapat darurat terkait permintaan MSCI sehingga dengan hal ini diharapkan ya guys ya pembekuan rebalancing index untuk di bulan Maret nanti itu bisa dibuka kembali. Jadi untuk Februari mungkin tidak akan ada saham yang masuk ataupun keluar dari indeks MSCI dan nanti dibuka kembali di bulan Maret guys ya. Nah ini poin-poin penting rangkuman dari hasil rapat yang digelar pada hari ini. Kemungkinan besar IHSG bisa naik karena adanya rapat darurat ini guys. Jadi teman-teman selaku dari investor saham di Bursa Efek, saya rasa tidak perlu khawatir guys ya, karena pemerintah ini sudah serius untuk menangani hal ini. Oke guys, jadi terkait dengan hasil rapat, yang pertama adalah pemerintah itu serius untuk menjaga Indonesia tetap berada di kategori emerging market. Karena bisa saja diturunkan di dalam kategori frontier market. Ya, jadi tetap dipertahankan nih untuk Indonesia, semoga bisa masih di emerging market dalam klasifikasi MSCI. Lalu yang kedua, OJK akan sementara berkantor di Bursa Efek Indonesia dimulai besok ya guys ya, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2026. Sorry, 30 ya, 30 Januari guys. Ini mungkin salah ketik ya. Lalu yang ketiga, CEO Bursa Efek Indonesia dijadwalkan akan bertemu dengan MSCI pada hari Senin pekan depan. Lalu selanjutnya, fokus data kepemilikan lebih dari 5%. Sementara kepemilikan kurang dari 5% akan masuk ke dalam agenda lanjutan. Selanjutnya, data kepemilikan akan dikonsultasikan ke MSCI untuk memastikan bahwa sahamnya itu sesuai dengan standar. Selanjutnya, regulator akan membuka data Ultimate Beneficial Owner atau UBO untuk 100 emiten sebagai tahap awal dan menyerahkannya ke MSCI. Nah, ini ada data lagi nih yang sebenarnya ya, atau mungkin memang belum diserahkan kepada MSCI sehingga MSCI ini ragu gitu ya dengan data dari KSEI dan Bursa Efek yang mungkin ada selisih gitu. Selanjutnya, free float minimum 15% akan diberlakukan untuk emiten yang existing atau yang sudah ada dan untuk IPO baru. Selanjutnya ada rencana untuk relaksasi aturan investasi BPJS TK untuk dorong likuiditas pasar. Dan terakhir, target penyelesaian isu itu di Maret 2026 seperti yang tadi kita bahas ya.
Nah itu guys ya rangkuman dari hasil rapat darurat Bursa Efek bersama OJK terkait permintaan MSCI. Dan kalau misalkan belum selesai ya permasalahan ini, nanti Pak Purbaya yang akan turun tangan langsung guys, seperti itu. Oke guys, di sisi lain harga emas terus melonjak ya guys ya. Harga gold per hari ini naik 2,2% di 5.541 USD per troy ounce. Dan mungkin teman-teman bingung, kenapa saham-saham tambang emasnya belum naik nih. Jadi teman-teman sabar, terutama yang pegang atau hold saham emas. Saya rasa tidak akan lama lagi juga rebound gitu guys. Apalagi bukan hanya emas nih yang naik, mayoritas komoditi juga naik. Minyak mentah crude oil WTI naik 3,3%, Brent oil naik 3,2%, ya di level 65 untuk crude oil WTI, 65 USD per barrel, dan Brent oil 70 USD per barrel guys ya. Lalu kita lihat harga gas alam juga naik 3%, harga perak juga naik 2,4%, tembaga naik 9,6%. You know lah ya saham apa nih, emas, tembaga, dan lainnya nih. Lalu batu bara juga naik 0,2% di 109 USD per tonnya. Jadi guys, yang cukup menarik hari ini, ternyata Big Banks juga menarik ya, bukan hanya saham Konglok saja nih yang oke untuk kita coba pantau, tapi Big Banks juga menarik. Hari ini, sesuai dengan pembahasan kita ya kemarin dan memang di minggu lalu pun kita sudah bahas efek yang bisa terjadi untuk saham-saham Big Banks, di mana Big Banks BBRI hari ini anjlok, sempat anjlok ke area low di 3290. Kita sempat kasih ya level support di 3280. Ini adalah level support yang lebih dalam lagi untuk BBRI. Tapi memang ini adalah zona support selanjutnya setelah 3500. Dan lucunya hari ini sempat menyentuh level tersebut ya di 3280, 3290. Lalu BBRI kita naik lagi dan kenaikannya ternyata tidak stay di support kedua yaitu di 3500, tapi dia naik lagi sampai close di 3780. Ya alias di 3.700-an. Yang artinya kalau misal teman-teman telat beli nih, ya berarti kan ini turunnya dikit aja nih dari 3.850 ke 3.780. Artinya teman-teman ketinggalan gitu untuk beli di harga yang murah. Kemarin kan kita bahas, apakah lebih baik kita borong atau diam? Ya meskipun sudah kita bahas, tetap keputusannya ada di tangan kalian masing-masing. Soalnya kan kalian yang memanage uang masing-masing. Seperti itu guys. Dan ternyata juga hari ini BBRI ada akumulasi, terutama dari YUBKRX ya. Dan ini akumulasinya cukup besar guys. Coba kita cek ya untuk BBRI. BBRI sepertinya akumulasinya bagus guys. 173 miliar net buy asing hari ini. Setelah kemarin net sell 1,1 triliun. Artinya bahwa investor asing menilai bahwa BBRI ini sebenarnya di 3.200 itu adalah harga yang sangat murah. Sehingga di sini YUBKRX akumulasi. Sehingga terjadi net buy ya. Jadi ya kesempatan seperti ini jarang sekali terjadi guys. Dan bersyukur teman-teman yang hari ini sempat buy on weakness atau beli di harga yang cukup murah, either itu di 3.200 atau di 3.300-an. Ya teman-teman harus puas ya dengan average yang kalian punya. Seperti itu, harus bersyukur lah. Oke guys, selanjutnya ada BBCA yang hari ini juga sempat anjlok ke area low di 6.300. Tapi dia naik kembali mendekati level supportnya di 7.200-an. Jadi untuk hari ini jika dibandingkan dengan closing kemarin ada kenaikan 2,4%. Sementara hari ini kita lihat masih ada distribusi yang besar terutama dari BK 1,1 triliun, dan jika kita cek untuk BBCA sendiri hari ini net sell ya, masih net sell 2 triliun dari all investor asing untuk BBCA. Jadi untuk Bank BCA berbeda nih dengan BRI yang kenaikannya itu karena ada akumulasi. Sedangkan BBCA ini hanya mantul saja, tapi memang asingnya masih cenderung net sell. Dan saya pun dapat kabar bahwa BBCA ini dari sisi perusahaannya itu akan melakukan buyback besar-besaran guys. Dan ya pastinya karena harganya sudah dinilai cukup murah, jadi manajemen pun, perusahaan pun memang menginginkan BBCA di harga yang murah untuk mereka buyback kembali. Untuk Bank Mandiri hari ini naik 1,5% dibandingkan dengan closing kemarin, dan juga sama ya sempat anjlok ke area low di 4.070 tapi closing di 4.630. Jadi ya teman-teman yang hari ini beli di harga bawah ya pastinya akan senang nih karena kan beli langsung cuan gitu ya kalau benar-benar beli di area low-nya.
Untuk Bank Mandiri hari ini pun masih terbilang distribusi nih dari all market guys. Coba kita lihat untuk asingnya. Bank Mandiri hari ini net sell 853 miliar guys. Ya lumayan cukup besar untuk net sell asing di Bank Mandiri. Sehingga kita bisa catat ya, BBCA, Bank Mandiri itu masih net sell asing. BBNI juga sama, BBNI juga sempat amblas ke area low di 3990 dan closing di 4420. Sehingga hari ini ada koreksi tipis 0,4% dari closing kemarin. Untuk BBNI hari ini ada distribusi dari AKRX dan juga BK guys. Sedangkan YUZPBB-nya hari ini masuk ya dan beberapa retail juga. Kita coba lihat guys untuk BBNI. Bank BNI hari ini juga terkena net sell ya, 311 miliar guys. Nah, nanti kita akan rekap ya saham yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi asing. So, teman-teman silahkan simak sampai akhir. Jadi kesimpulan hari ini untuk Big Banks masih cenderung net sell, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA masih net sell cukup besar, sedangkan BBRI net buy-nya itu masih di bawah net sell ketiga Big Banks lainnya. Jadi net buy-nya di BBRI itu tidak seberapa gitu guys. Dan memang overall market untuk IHSG hari ini juga net sell ya. Next kita ke Adro guys. Untuk Adro hari ini juga sama ya, sempat turun, sempat anjlok bahkan ke 1900 tapi kembali ke harga 2220-an. Secepat itu guys ya market reboundnya gitu. Padahal kita sih kemarin juga sempat bilang ke teman-teman ya kita melihat ada potensi dalam hitungan hari. Tapi karena besok weekend, saya sih tidak menyangka ya akan secepat ini dan hari ini langsung naik gitu guys. Jadi kalau misalkan besok di Jumat masih ada diskon, ya mungkin kita akan manfaatkan juga sebaik-baiknya setelah diskon hari ini. Dan Adro, hari ini ternyata ada akumulasi nih dari AKBK, yang artinya asing pun ingin beli di harga bawah ya. Tidak semua saham yang jatuh itu saham yang jelek. Ada juga saham-saham yang fundamentalnya bagus, tapi memang dia ikut turun terseret IHSG. Nah, maksud saya seperti itu. Untuk Adro, hari ini net buy asing di 40 miliar dan kemarin di 183 miliar. Jadi akumulasi asing di Adro masih sangat bagus meskipun sempat turun cukup dalam hari ini. Ya, anggaplah diskon lah untuk teman-teman yang tambah muatan. Jadi ya selamat ya untuk teman-teman yang bisa greedy when other are fearful gitu guys ya. Bukan rakus sebenarnya, tapi lebih ke memanfaatkan peluang atau memanfaatkan panic selling-nya. Meskipun tetap ada resiko tangkap pisau jatuh, tapi harus diminimalisir dengan money management, alias nanti bisa averaging down kembali jika kondisi masih memburuk. Oke guys, untuk brand hari ini naik 4,5% di 8.675 meskipun kemarin memang sempat ARB ya dan hari ini pun sempat turun ke area low di 7.075, tapi brand juga diakumulasi guys. Terutama dari YU, BK dan juga ZP. Akumulasinya sepertinya dari asing. Coba kita cek untuk brand. Brand hari ini asingnya net buy 38,9 miliar. Jadi ya seperti inilah guys ya kondisinya. Kalau kondisi yang cukup panjang, recover-nya itu mungkin teman-teman merasakan itu di pandemi COVID-19 ya. Di COVID itu recovery-nya memang cukup lama. Tapi kalau di tarif Trump waktu itu, ya di 2025, tarif Trump itu satu hari turun, satu hari sideways, lalu naik lagi. Sedangkan kalau sekarang memang agak berbeda. Ya, satu hari turun, banyak yang ARB, banyak yang tersuspend, lalu hari ini terjadi diskon lagi guys. Jadi mungkin kita menyangkanya wah akan berlanjut nih sampai besok gitu ya. Tapi ternyata mulai kembali rebound. Dan kita lihat cuan hari ini naik 18% dibandingkan closing kemarin, close di Rp1.850 per saham. Ada normal akumulasi dari XL, AK dan juga YU guys. Coba kita cek untuk cuan. Cuan hari ini lanjut di akumulasi asing atau di net buy sebesar 21 miliar guys. Jadi untuk saham cuan sendiri teman-teman bisa perhatikan minggu ini pun masih cenderung di net buy asing. Sehingga ya sebenarnya masih cukup oke ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin sedang floating loss. Semoga bisa cepat terjemput nih. CDIA anjlok ya kemarin guys ya. Kemarin itu dia ARB ternyata. Hari ini naik tipis 3,7% dibandingkan closing kemarin.
close di Rp1.235 per saham. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah CDA sudah layak beli atau tidak? Karena jika diperhatikan, akumulasinya mulai masuk ya dari CCSQBK untuk hari ini. Kita cek untuk CDIA, apakah asingnya juga ikut masuk atau tidak. Ternyata asingnya juga masuk guys, di minggu ini juga asing cenderung akumulasi. Ternyata asing juga masuk di harga bawah. Dan untuk CDIA hari ini net buy asing di 20 miliaran. Net buy ya untuk CDIA guys. So untuk saham yang satu ini, teman-teman yang mungkin sedang floating loss, memang cukup apa ya, kepikiran mungkin ya, wah ini minusnya lumayan dalam nih. Karena kan dari harga misalkan 2000, 1800, 1700 ini sudah turun cukup dalam guys. Jadi pasti floating loss-nya pun merahnya pun pekat gitu ya. Dan saya rasa ada peluang lah untuk rebound. Kalau kita lihat ya dari money flow-nya seminggu sudah kita lihat tadi net buy-nya mulai rutin. Jadi ya semoga saham-saham yang mungkin teman-teman portonya juga merah ya karena sahamnya anjlok bisa kembali dan cepat recover. Untuk Bumi hari ini tadi sebenarnya sempat bangkit guys, sebenarnya sempat bangkit ya ke area high di 282, tapi dia turun lagi sehingga masih ARB 14,9% atau 15% di Rp250 per saham. Kembali ARB untuk Bumi. Dan kita lihat ada distribusi lanjutan dari YU AKZP asing lanjut distribusi di saham Bumi. Agak sedikit berbeda ya dengan kebanyakan saham yang mulai rebound, ternyata Buminya ini masih ARB, masih ada tekanan jual yang cukup banyak. Sehingga Bumi hari ini di net sell asing 802 miliar guys. So, coba kita lihat ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Akumulasinya terdapat di EXCL, lalu BBRI, Goto, BRPT, Dewa, DSSA, lalu ada BRMS, Adro Brand, lalu ada Inet, Raja, MTEK, lalu ada PGEO, PANI, SCMA, Cuan, CDIA, UNTR, dan KIJA. Nah ini kan akumulasi, tapi akumulasinya memang tidak sebesar saham yang di net sell. Karena tadi kita lihat net sell-nya pun masih di kisaran 4-5 triliun ya antara market reguler dan all marketnya. Sedangkan saham yang paling banyak didistribusi hari ini ada BBCA, Bank Mandiri, lalu ada Bumi, Antam, BBNI, Telkom, IMPC, PTRO, MDKA, Emas, lalu ada INRG, VKTR, Astra International, Inco, Medco, lalu ada ADI, Bufa, Tins, dan NCKL. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.